Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kata Kami, katakan semaunya di sini. Oke, di podcast pertama kita kali ini, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar Siddiq dan tentu saya tidak sendiri di sini karena di samping saya ada orang yang spesial karena mungkin dia salah satu panutan saya, salah satu yang saya contoh di UIN ini. Langsung saja kita sambut, ini adalah Kang Tumrian Trianoto. Nah, dia ini selaku Ketua Umum kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung masa periode 2021-2022. Oh iya betul. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perkenalan dulu gitu. Segimana jauh Tumrian ini berorganisasi di kami ini. Mangga, Ketumrian gimana di kami ini sebelumnya seperti apa sih? Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Tadi dijelaskan sama Kang Japar, nama saya Rian Trianoto. Sebenarnya juga berat ya buat dijadiin panutan tadi. Karena jauh banget dari harapan sebenarnya. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari saya pribadi. Kalau cerita tentang organisasi di kampus tentunya pertama organisasi yang saya ikuti ya di kami ya pertama. Di awal masuk kuliah sudah mengikuti kami sejak awal semester 1 gitu. Kemudian Tahu kami dari mana? tahu kami itu dari sebelumnya sudah tahu sih sebelum kuliah itu sudah mencari tahu organisasi mana gitu kan yang saya ikuti nanti. Nah, kami itu sudah menjadi target utama lah sebelum masuk kuliah itu. Jadi udah dari jauh-jauh hari sudah tahu itu kami ya. Betul, tahu. Jadi sudah tahu lah setidaknya dari luarnya terlebih dahulu sudah tahu gitu. Terus setelah tahu kami, yang membuat Tumrian ini tertarik sehingga ingin masuk di kami itu apa sih? Pertama di kami itu lingkungannya ya. Lingkungannya cukup baik. Saya lihat orang-orangnya ya selain akademis juga mereka aktivis tentunya, terus ya menjaga nilai-nilai Islam gitu kan. Dalam pergaulan juga kita lihat baik gitu ya. Ikhwan akhwat ada hijabnya gitu kan. Terjaga gitu. Nah, saya kira saya membutuhkan lingkungan seperti itu gitu di kampus saat ini, terutama kampus kan pergaulannya heterogen gitu kan ya, meskipun bebas meskipun UIN Islam tapi kan nggak juga menjamin kita bisa istiqomah gitu kan. Nah, di kami ini adalah wadah kita buat istiqomah gitulah. Jadi mencari lingkungan yang baik supaya kita tuh bisa terjaga gitu ya. Nah, Tidak seperti itu. terombang-ambing di di perkampusan yang sangat bebas gitu. Betul sekali. Terus dari awal masuk kami sehingga sekarang jadi ketum ini tahapan-tahapan itu seperti apa sih? Yang Tumrian rasain di kami itu seperti apa selama ini? Wah, kalau bicara rasa nano gitu ya. Karena banyak sekali ya. Pertama tentunya sama lah kayak kader-kader lain. Jadi ikut panitiaan gitu kan. Pokoknya merasakan bagaimana perihnya jadi ikutan kepanitiaan dalam setiap agenda. Terus juga diseru-seru senior gitu kan, lain sebagainya. Nah, itu yang dinikmati gitu, menjadi ketua pelaksana, apalagi acara-acara daurah yang menyita tenaga, waktu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah saya rasakan gitu, menjadi anggota yang sebenarnya di kami itu sudah saya lalui gitu. Jadi kalau awal-awal masuk kami ini departemen apa nih kemudian? Dari awal kaderisasi. Administrasi sampai sekarang. Iya. Aduh apa? Anda mau kominfo. Kominfo. Jadi dari awalnya udah dari kaderisasi. Kenapa tertarik di kaderisasi gitu? Karena tertarik mengkondisikan orang gitu, mengolah sumber daya sekalian Bina orang ya? membina ya sekalian
mengimplementasikan psikologi gitu. Nah, Nah, ini nih menarik teman-teman nih. Berhubungan psikologi, apa ya? Tumbuhan ini jurusannya psikologi. Nah, kenapa sih milih psikologi itu? Padahal kan banyak ya jurusan-jurusan lain di UIN itu kan ya? ya betul. Kenapa harus psikologi? Di psikologi terutama ya pertama kita bisa memperbaiki diri dulu gitu, mengetahui diri, Psikis ya? psikis kepribadian kita. Kemudian setelah kita tahu perbedaan kita kan bisa enak kan bergeraknya mau kemana gitu kan sesuai dengan diri kita seperti apa. Kemudian juga setelah mengenal diri kita bisa menolong orang lain secara psikis, secara psikologisnya. Terutama lihat dari zaman sekarang kan banyak orang yang terganggu psikisnya kan, mentalnya dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi kalau sekarang lagi masa serba online gitu kan ya, psikis mahasiswa ini sangat berbeda gitu. Semangat kuliahnya juga udah bukan kayak awal-awal semester 1 baru semangat, datang pagi-pagi. Sekarang mah kan simpan HP, orangnya nggak ada, off cam gitu. Betul. Jadi psikis mereka tuh mahasiswa kayak bukan mahasiswa gitu, kayak anak-anak SMA lagi. Ya karena SMA. Makanya mungkin Tumbrian pengen lebih jauh mengenal tentang psikologi gitu ya. Iya betul. Cita-citanya emang apa sih tuh? Cita-citanya, wah abstrak. Kalau cita-citanya ya, kalau di kami ya menjadikan Indonesia. Iya. Selainnya ya ikhtiarkan untuk meneruskan inilah jenjang ke S2 psikologi lah. Psikologi. Jadi Pengen jadi psikolog gitu ya. psikolog salah satu jalan untuk kehidupan gitu. Selainnya bisa jadi usaha kan, pengusaha dan lain sebagainya. Karena kalau kita punya usaha kan kita bisa bantu banyak orang lain, sampingan lah gitu ya. Kan kalau di psikologi itu kan hanya ada satu jurusan, Iya. satu fakultas. Iya betul. Nah, jadi Tumbrian ini kan ikut aktif juga ya kalau di psikologi itu. Dema ya? Dema. Nah, di Dema itu jadi apa? Di Dema kebetulan hanya 1 tahun, jadi cuman anggota biasa aja. Anggota biasa. Kemarin apa sekarang? Tahun kemarin. Rencananya mau naik lagi di Dema, tapi karena udah di amanahin kami kan, berat juga. Iya, ambil 2 amanah. Mending satu amanah tapi terrealisasi gitu ya. Terlaksana semuanya. Karena biasanya kalau amanah itu lebih dari 3 atau 4 gitu ya, tidak akan maksimal gitu. Bahkan 2 pun kadang ada yang nggak amanah salah satunya. Pasti ada yang satu itu kurang kurang terpegang gitu ya. Makanya mending 1 tapi teman-teman fokus gitu, kita bisa fokus sih gitu. Oke, mungkin itu ya tentang seputaran Tumbrian ini ya. Introduction. Kepribadiannya ini. Mungkin langsung kita ke pembahasannya. Jadi teman-teman, kita ini akan membahas satu kisah tentang Perang Badar. Nah, karena sekarang kan lagi bulan Ramadan juga ya, dan itu sangat berkaitan dengan Perang Badar gitu. Nah, Betul. kita mempelajari bagaimana semangatnya Nabi dan para sahabat untuk melawan orang-orang yang memusuhi Islam dan juga kita belajar bagaimana di bulan Ramadan ini malah kita harus semangat gitu. Jangan sampai kita gara-gara bulan Ramadan kita males-malesan, kita belajar online kita males-malesan. Nah, kita belajar dari hikmah ya, belajar hikmah dari kisah gitu. Nah, menurut teman-teman itu awalnya terjadi perang Badar itu gimana sih itu? Siap. Menarik ya sebenarnya Perang Badar ini. Biasanya kalau kita baca di buku-buku atau ceramah-ceramah yang lain, Perang Badar ini yang melatar belakangnya itu Rasulullah menjegal kaum kafilah dagang Quraisy ya. Nah, itu benar, tapi jika hanya itu yang diangkat, saya kira kurang lengkap gitu ya. Karena sebenarnya tidak hanya itu gitu. Saat itu yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar, bahwa saat itu Rasul kan sudah di Madinah kan ya. Saat Perang Badar sudah hijrah ke Madinah. Dan tahun kedua Hijriah ya? Nah, tahun kedua Hijriah ya. Tahun kedua Hijriah dan tepat banget nih pada bulan Ramadan. Nah, saat ini kan bulan Ramadan ya, jadi pas juga. Nah,
Iya biasanya ya cerita-cerita yang lain seperti itu gitu bahwa terjadinya perang Badar itu karena kaum muslimin mencegah kaum pedagang Quraisy lah. Jadi kan itu seolah-olah mengesankan bahwa Rasul yang memulai peperangan gitu kan. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa saat itu kaum Quraisy dari Abu Sufyan dan kawan-kawan itu mengirimkan surat ke Madinah saat itu. Nah suratnya isinya apa? Ada 2 surat. Yang pertama itu ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya ini apa? Pimpinan orang munafik ya. Nah iya, gembongnya munafik di Madinah saat itu benar. Betul. Nah saat itu mengirim surat ke Abdullah bin Ubay bahwa Abdullah bin Ubay harus bisa memobilisasi masyarakat Madinah untuk mengusir Nabi Muhammad saat itu. Nah kedua kalinya mengirim surat ke Rasul agar masyarakat atau kaum muslimin meninggalkan Madinah. Kalau tidak diancam akan dihabisi oleh kaum Quraisy. Nah, ya karena sebenarnya pada saat itu Rasul di Madinah kan sudah membangun peradaban kan, sudah membangun peradaban Islam. Sebelumnya di Mekah sudah membangun sumber daya manusianya, sudah ditanamkan tauhidnya. Kemudian ketika di Madinah itu sudah membangun peradaban. Nah, Rasul datang ketika ke Madinah kan yang pertama itu binaul masjid. Bangun masjid terlebih dahulu ketika di Madinah. Apa yang pertama tuh? Masjid apa ya kalau salah Masjid Kuba ya, Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba. Kemudian ketika Rasul di Madinah pun membangun ukhuwah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Persatukan gitu ya. Bersaudarakan gitu kan. Saudarakan. Ya. Di Madinah juga banyak suku-suku gitu kan. Ya, Bani Aus dan Khazraj. Nah, itu kan jadi kaum Ansor kan setelah Islam datang. Iya benar. Kemudian yang ketiga juga Rasul saat itu membuat Piagam Madinah. Konsensus pertama kali di dunia. Jadi kesepakatan antara kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani di situ. Di Madinah ya. Di Madinah saat itu. Nah, itu kan luar biasa kan dibuat konsensus pertama kali secara tertulis pada saat itu. Kemudian Rasul membangun ekonomi juga, membangun ekonomi dan pasar. Sebelum ada Rasul datang ke Madinah, ekonomi kan dikuasai oleh Yahudi kan. Nah, ketika Rasul datang, Rasul berusaha untuk menguasai pasar. Karena kalau sudah pasar dikuasai, otomatis masyarakat situ bisa hidup dengan sejahtera gitu kan. Kemudian yang terakhir, Rasul juga menyiapkan militer dan politik untuk berjihad. Pasukan karena itu adalah bentengnya gitu kan, benteng umat Islam gitu kan. Nah saya kira kelima pilar itu yang tadi saya sebutkan itu menjadi pilar kebangkitan umat Islam gitu. Tanpa 5 pilar itu Islam tidak akan bisa bangkit kembali gitu kan. Nah saya kira 5 itu yang harus diterapkan kalau misalkan kita ingin menjayakan kembali Islam. Jadi anggapan bahwa Nabi yang memulai perang itu nggak sepenuhnya benar gitu. Maksudnya karena emang dari orang-orang Quraisy juga kan mengirimi surat gitu, kalau nggak pergi itu nanti diperangi gitu. Itu juga sama dengan ngajak perang gitu. Makanya Nabi ya harus melawan itu. Iya, betul. Kemudian juga kenapa mengirim surat? Karena ada ketakutan juga dari kaum Quraisy. Karena setiap akan menuju ke Syam kan, kalau misalkan melakukan perjalanan perdagangan kan dari lewat Madinah kan. Nah, sedangkan Madinah sudah dikuasai oleh umat Islam. Otomatis kan takut dijegal dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy saat itu gitu. Makanya berusaha untuk mengusir umat Islam di Madinah. Nah, sudah strategis posisinya, terus dikuasai oleh Islam. Ya sudah, gitu kan. Jadi itu teh yang memimpin waktu perang Badar itu dari kaum Quraisy siapa ya? Dari kaum Quraisy Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Utbah kalau nggak salah. Karena pada saat itu perang Badar semua gombong-gombong pembesar-pembesarnya itu
pada hadir semua kecuali Abu Jahal nggak salah. Abu Jahal diwakilkan oleh siapa gitu ya, temannya, karena masih temannya itu ada hutang ke Abu Jahal, jadi Abu Jahal mengirimkan temannya, ya kamu aja yang ikut perang gitu. Jadi waktu itu teh Nabi juga menyiapkan pasukan ya waktu itu. Ya betul. Nabi itu menyiapkan pasukan berapa waktu itu? Nabi itu menyiapkan pasukan sebanyak 313 kalau ya 313 kalau dalam kitabnya Rahitul Maktum Syekh Safiur Rahman Barakfuri. Ada yang bilang 313 lebih, tapi yang paling sahih ya 313. Karena pada saat itu sebenarnya tidak niat perang, niatnya ingin merampas harta dari kaum Quraisy kan. Ketika sudah ke Syam gitu kan, awalnya kan ke Syam itu lolos kan karena memang kecerdikan dari Abu Sufyan sendiri. Nah ketika pulang dari Syam menuju ke Mekah, nah, Rasul kan tidak ingin kecolongan lagi gitu kan. Nah di situ berusaha untuk mengirim pasukan menuju perjalanan ke Mekah. Nah di situ ngirim 13 pasukan, dan itu pun tidak diwajibkan sebenarnya, tidak diwajibkan untuk perang. Karena ya kan pada saat itu juga cuman 40 orang kalau nggak salah. Jadi si kafilah Quraisy itu membawa di sini itu berapa ya? 1000 unta, kurang lebih 1000 unta. Kemudian hartanya 50.000 dinar emas, dan yang mengawal hartanya itu 40 orang. Oh, yang Abu Sufyan itu. Jadi ya kira aja cukup lah ya, 300 orang lawan 400. Abu Sufyannya lolos ke Mekah gitu. Ya, Abu Sufyannya belum lolos pada saat itu. Pada saat itu Abu Sufyan juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad mengirim pasukan untuk mencegahnya. Nah, si Abu Sufyan ini memerintahkan orang mengirim surat ke Mekah bahwa saat ini kafilah dagang Quraisy atau harta kaum Quraisy itu sedang dalam ancaman. Ngirimlah siapa namanya lupa lagi. Terus si orang ini menyebarkan berita di Mekah saat itu bahwa harta kalian sedang terancam gitu kan. Ya harga diri kaum Quraisy itu sedang terancam gitu kan. Nah, itu kan membuat orang-orang Quraisy geram gitu ya. Geram, marah gitu kan, apalagi orang-orang besarnya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, terus Utbah dan lain sebagainya di situ ya marah besar gitu. Akhirnya mereka mengirimkan 1.300 nggak salah. 1.300 pasukan awalnya tuh. Kemudian dikirimlah ke Badar karena kan nama tempat Badar. Iya, nama tempatnya betul. Di antara Mekah dan Madinah. Iya, betul. Dibawa ke Badar 1.300 melawan 313. Nah, namun pada saat di perjalanan Abu Sufyan mengirim surat kembali bahwa dikiranya sudah aman, tidak, umat Islam tidak akan mengejar lagi. Terus mengirim surat ke kaumnya, ke kaum Quraisy bahwa kita sudah aman gitu, kalian pergi kembali ke tanah Mekah. Kemudian dari salah satu kaum Quraisy juga siapa lagi namanya ya? Abu Jahal Utbah pokoknya pembesarnya gitu ya. Pembesarnya itu bilang gitu bahwa ini sudah tanggung gitu kan. Sudah tanggung, kita sudah di perjalanan, masa harus balik lagi. Nah, di situ terjadilah perpecahan antara kaum Quraisy. Ada yang melanjutkan ke Badar, ada yang kembali ke Mekah. Jadi 1.000 orang tuh lanjut ke Badar. 300 pulang. Nah, 300 pulang nggak jadi. Jadi pada akhirnya 1.000 orang melawan 313. Dan kalau kita pikir secara akal ya, itu hampir 1:3 gitu. Betul. Harus mengalahkan 3 orang untuk bisa menang gitu. Ya. Ya kalau bukan karena keimanan, bukan karena untuk membela agama Allah, mungkin tidak akan bisa gitu. Itu di perang itu yang menang siapa kira-kira? Yang menang ya umat Islam jelas. Ya.
memang kalau kita lihat secara matematika gitu ya, hitung-hitungan 313 melawan 1000 orang dengan logistik yang seadanya, dituliskan bahwa cuman membawa 2 ekor kuda dan iya 70-80 unta lah. Dan itu pun untanya diduduki 1 orang sampai 2 orang satu unta tuh. Logistik seadanya melawan 1000 iya sudah siap banget itu siap perang. Pedang, bawa apa tameng, bawa baju apa baju perangnya. Iya betul betul. Tapi apa ya? Katanya ada bantuan juga gitu, maksudnya ada salah satu ada sahabat juga yang melihat bahwa di perang Badar itu tidak hanya manusia gitu, katanya ada bantuan Allah, bener nggak gitu? Iya, sebenarnya itu bantuan dari Allah melalui malaikat Jibril gitu kan. Nah, Ikut malaikat ikut perang. iya, di situ memang bantuan Allah turun karena kan sebelumnya Rasul berdoa kan. Nah, Berdoa. iya. Doanya tuh gimana ya? Sangat menarik ya teman-teman. Iya betul. Saya lupa gimana tuh. Doanya itu tidak lazim ya redaksinya gitu kan. Ini sudah masuknya istighosah karena kan tingkatan doa itu kan ada doa pertama ya, yang kedua isti'anah yang lebih tinggi dari doa itu kan. Nah yang terakhir yang urgent istighosah. Rasul saat itu istighosah dengan redaksi yang tidak lazim bahwa ya Allah jika memang umat Islam tidak dimenangkan saat ini perang Badar gitu ya, maka Islam tidak akan ada lagi di muka bumi gitu kan. Nah, kalau lebih ada paksa gitu kan. Makanya ada yang bilang juga doa yang mengancam gitu kan. Tapi ya luar biasa gitu. Kalau nggak salah sebelumnya juga gara-gara itu turun hujan gitu kan. Umat Islam tuh sangat kehausan sebelum perang itu. Iya. Jadi malamnya ya kan lagi puasa ya, malam itu. Jadi itu kan hujan. Jadi umat Islam tuh minum dengan sepuasnya gitu. Diberi tanda-tanda kekuasaan Allah lah yang luar biasa gitu. Betul. Nah, terus setelah itu pasukan Quraisy kalah ya. Iya. Tapi sebelum itu ingin mengkaji juga ya hikmah kemarin ya istighosah sebenarnya kalau kita lihat konteks saat ini istighosah digunakan untuk apa gitu kan. Kemarin bukan kemarin sudah lama gitu ya. Istighosah digunakan untuk final sepak bola. Kalau kan timnas saat itu kan istighosah sama kiai gitu kan. Ini mau pertandingan bola kok istighosah. Jadi istighosah tuh digunakan buat yang penting. Buat penting betul untuk yang urgent dan berkaitan dengan agama Islam. Saat itu kan Rasul sedang urgent kan, sedang dalam peperangan. Nah sekarang istighosah salah penerapan gitu kan di Indonesia. Istighosah, iya kurang tepat istighosah buat final sepak bola gitu kan, untuk duniawi. Kecuali ya untuk doa untuk negara kita, misalkan ya Allah tolonglah para ulama misalkan, atau sekarang kan jadi bencana kan. Nah tepat sih sebenarnya buat istighosah. Ulama juga banyak dikriminalisasi gitu kan. Nah saat ini sebenarnya cocok banget untuk istighosah sebenarnya. Istighosah kubro. Sekarang mah udah nggak boleh kumpul-kumpul nih. Iya betul. Ya. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Iya betul. Nah tadi kembali ke perang Badar tadi. Jadi setelah umat Islam menang gitu, kan Quraisy itu kan terkenal orang-orang yang sangat kuat gitu, orang-orang yang sangat hebat gitu dalam berperang gitu, orang-orang Quraisy. Tapi bisa kalah gitu, sangat memalukan sekali gitu. Kalahnya dengan pasukan yang hanya kalau dibilang mah jauh lah dari pasukan mereka yang yang 1000 melawan 313 dengan dengan peralatan yang lengkap gitu. Nah itu kira-kira kena mental ya. Mental illness ya mereka. bisa jadi. Jadi sampai dendam sama Rasulnya, mereka pulang dengan kesal gitu ya. Iya. Yang terbunuh itu siapa saja sih maksudnya? Dari pembesar Quraisy itu yang terbunuh? Ayahnya Hindun kan. Ayah Hindun kan yang nantinya Hindun ini balas dendam terhadap di perang Uhud kan membunuh Hamzah pamannya Nabi Muhammad gitu. Nah itu nyuruh juga budak ya. Iya, itu emang berpengaruh banget si ayahnya Hindun, tapi saya lupa lagi namanya siapa. Nah,
Ini apa tadi ya? Kenapa umat Islam menang juga? Karena tadi seperti disinggung oleh Kang Japar bahwa ada bantuan malaikat. Nah, bantuan malaikat ini bukan kayak Jibril turun apa menggunakan sayapnya gitu kan. Tapi memang ada orang yang tidak diketahui entah siapa. Nah, itu ikut berperang gitu. Jadi bukan kayak malaikat turunkan sayapnya gitu kan. Iya, ikut perang gitu kan. Tapi emang ada orang, ada manusia gitu yang ikut berperang dan sahabat juga tidak tahu itu siapa. Nah, itu bantuan dari hasil dari istighosah juga. Kalau kita lihat dari Quran surat Al-Anfal ayat 9 itu kan. Nah, itu hasil ijabah dari doa istighosah Rasul bahwa ditolonglah untuk oleh para malaikat saat itu. Jadi bukan semata-mata apa ya murni dari orang-orang Muslim, tapi Betul. perang Badar ini juga dibantu oleh pasukan-pasukan Allah, prajurit-prajurit Allah. Karena ya itu hasil dari doa Nabi tadi gitu. Kalau memang benar murni itu mungkin ya mungkin bisa saja menang, cuman kan dari kaum muslimin juga banyak yang tewas gitu. Tapi kan nyatanya malah kebanyakan dari kaum muslim itu bisa berjuang bertahan gitu. Iya. Dan kokoh dan kuatnya gitu mempertahankan iman gitu. Mm-mm. Kan udah mereka juga dulu kan di Makkah sebelum ke Madinah sering disiksa gitu ya Iya. orang-orang Islam tuh, sehingga mungkin mereka sudah kuat lah istilahnya buat melawan. Itu juga kan katanya ada di perang Badar tuh ada seorang anaknya yang udah Islam tapi bapaknya masih kafir, Si kafir ya. melawan bapaknya sendiri, Iya. saudara sendiri, Betul. kerabat-kerabatnya sendiri ya. Betul ya. Jadi mungkin bukan masalah di di Kerabat. kekerabatan persaudaraannya, tapi ini membela tentang agama Allah gitu. Betul. Bahwa ya mereka udah menyerang Islam gitu, menyerang secara tidak langsung, mau memusnahkan gitu. Betul. Kalau umat Islam yang berdiam diri gitu ya udah kita habis. Tapi Nabi itu nggak bisa gitu. Maksudnya Nabi membela, Nabi membuat strategi, membuat siasat gimana caranya umat Islam ini bisa menang gitu. Di Mekah juga, di Madinah juga setelah kemenangan itu banyak yang masuk Islam juga mungkin ya. Iya, banyak yang masuk Islam. Terus juga lebih disegani oleh bangsa Arab saat itu gitu kan. Karena ya kemenangannya sangat inilah mencolok gitu kan. Karena jumlah sedikit, terus jumlah mereka banyak, masa bisa menang gitu kan. Nah, itu membuat kekaguman dari bangsa Arab sekitar gitu. Jadi jangan dipikir bahwa yang banyak itu, yang kuat itu pasti menang juga. Betul. Di surat Al-Baqarah nih, apa ya? Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah gitu. Masyaallah. Maksudnya seberapa banyak berapa banyak pasukan yang banyak itu kalah sama pasukan yang kecil dengan izin Allah gitu. Betul. Karena ya walaupun sedikit tapi umat Islam ini berperang ini bukan hanya karena dunia gitu, tapi dijanjikan oleh Allah itu surga gitu. Betul. Dan siapa yang mati syahid di jalan Allah maka dia akan mendapatkan surga dan dia akan terjamin lah gitu. Iya. Menang itu sebuah kemuliaan, mati itu sebuah kesahidan gitu. Iya. Jadi luar biasa ya. Bagaimana sih Nabi Muhammad ini memotivasi para sahabat sehingga pasukan yang sekecil ini bisa memenangkan pasukan yang banyak itu? Apakah ada pembinaan terlebih dahulu sebelumnya, atau ada arahan-arahan Nabi, atau bahwa yang memotivasi sahabat itu Nabi itu seperti apa sih? Sebenarnya ketika perang Badar itu kan kurang lebih 80 orang dari Muhajirin gitu kan. 70 orang dari Ansor dan sisanya dari kaum Khazraj kalau nggak salah. Nah, di situ kan kaum Muhajirin sudah jelas kan, tauhidnya sudah dibentuk udah kuat ya sejak di Madinah gitu kan. Ya ketika diajak perang juga langsung gitu ya sudah siap karena sudah siap secara mental, secara tauhidnya. Nah, yang membuat takjub itu adalah kaum Ansor sebenarnya. Kaum Ansor itu kan tidak wajib perang karena dalam bayat Aqobah yang pertama
perjanjiannya kaum Ansor itu tidak wajib melindungi Nabi atau melindungi Islam jika di luar perkampungannya, jika di luar Madinah. Sedangkan kan perang Badar di luar Madinah. Tapi Ansor ini berani gitu kan, berani untuk berperang di perang Badar. Padahal kan tidak wajib gitu kan. Waktu itu Sa'ad bin Mu'az gitu kan, pemimpin dari Ansornya mengatakan, saya siap ya Rasul gitu, jika memang ini yang terbaik, jika memang ini perintahmu, jika ini perintah Allah, maka kami siap gitu untuk berperang di perang Badar. Luar biasa sekali gitu kan. Baru berapa? Dua Hijriah kan, baru 2 tahun. Terus kemudian itu pun sedang puasa juga. Nah, ayat tentang perintah tentang, bukan perintah, ketika kejadian tentang perang Badar itu pun itu adalah puasa pertama kali umat Islam. Ketika turun ayat puasa, Al-Baqarah ayat 283 ya. Nah, kemudian langsung dihadapkan dengan perang Badar. Seruan jihad, bagaimana tidak luar biasa kan, lagi puasa pertama kali langsung dihadapkan dengan perang. Nah, emang sejarahnya di bulan Ramadan ini adalah hikmahnya kita tidak boleh berleha-leha gitu kan. Sebenarnya banyak juga peperangan di bulan Ramadan juga. Ada perang Al-Qadisiyah saat itu ketika menaklukkan Persia. Kemudian yang Persia. Iya, itu kan di bulan Ramadan juga. Saya lupa tahunnya berapa. Ketika zaman Umar atau Abu Bakar ya. Nah, itu pun bulan Ramadan gitu kan. Sebenarnya banyak sekali futuhat, kemenangan-kemenangan Islam yang Allah berikan pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi salah satu hikmahnya juga di bulan Ramadan ini kita jangan terlalu terlena gitu. Betul. Emang ada apa yang bilang kalau tidur itu berpahala? Iya. Doif itu. Doif itu hadisnya ya. Hadisnya doif itu. Malah bikin males ya. Iya, makanya itu doif banget. Tidur dari pagi tidur sampai berbuka gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai terlena lah sama ucapan-ucapan yang seperti itu. Betul. Emang mungkin tidurnya orang berpuasa itu berpahala, tapi ada pilihan lain gitu, baca Quran itu lebih berpahala gitu. Betul. Ikutin kajian, dengerin ceramah, lebih produktif di rumah. Tilawah juga. Jadi silakan buat target-target tuh gitu ya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini malah bermalas-malasan gitu. Padahal dulu ketika itu Nabi juga banyak peperangan tuh dilakukan di bulan Ramadan gitu. Iya. Karena saking mungkin semangat bulan Ramadan ini luar biasa gitu. Betul. Jadi dari kisah perang Badar ini, kira-kira hikmahnya apa sih, Tum? Hikmahnya yang utama adalah ketika misalkan ikhtiar dunia sudah tidak sanggup lagi kan, ketika di perang Badar ya sudah tidak rasional gitu kan. Nah, saatnya kita untuk ikhtiar langit gitu kan. Nah, ketika memang sudah tidak ada harapan, ketika memang sudah pergerakan kita dibungkam, misalkan saat ini gitu kan, ketika sudah penguasa-penguasa zalim menguasai negara kita gitu kan. Nah, jika memang seperti itu kondisinya, ya tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena ya memang jumlah tidak berpengaruh juga terhadap kemenangan Islam, yang terutama adalah tauhid dan memang keikhlasan, terus juga permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh umat Islam jika ingin kembali memenangkan Islam saat ini. Jadi itu ya teman-teman, jika sesuatu yang tidak mungkin itu kita lakukan, maka kita bisa berikhtiarnya itu meminta kepada yang maha memungkinkan, tidak bisa memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin gitu, yaitu Allah gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat sesuatu atau masalah di depan mata kita, sesuatu itu tidak mungkin dilakukan, kita jangan cepat menyerah gitu, karena masih ada Allah gitu. Allah itu selalu ada, Allah itu tempat kita berdoa, Allah itu tempat terkabulnya suatu doa gitu. Iya. Iya karena budaya karena sekali gitu. Kepadanya kita menyembah gitu. Jadi jangan sampai ketika masalah kita terlalu besar
seperti Nabi itu melihat kaum Quraisy terlalu banyak, melihat prajuritnya banyak, besar, senjatanya banyak, tapi Nabi tidak langsung mundur gitu, tapi malah menghadapinya dengan sebelumnya itu berdoa beristighosah kepada Allah karena tempat meminta hanya kepada Allah gitu. Jadi itu mungkin ya, itu ya. Iya, hikmah utamanya gitu kan. Banyak hikmah lain gitu kan tadi kayak jangan malas-malasan juga kan bulan Ramadan. Iya benar. Betul Jadi, betul. ada lagi nggak yang mau disampaikan itu sebelum kita tutup ini episode pertama ini? Saya kira benar bulan Ramadan ini adalah bulan ijtihad, bulan jihad gitu kan. Kalau zaman dulu bulan jihad. Kalau dulu memang konteksnya jihad peperangan gitu kan melawan kaum kafir, tapi mungkin dalam Ramadan kali ini kita berjihadnya melawan hawa nafsu. Itu malah yang paling sulit. Yang paling sulit itu kan perang terbesar. Katanya setan itu nggak ada setan di bulan Ramadan. Nah, tetap kalau iman kita lemah juga ya kita nggak bisa nyalain setan juga. Yang penting diri kita berarti. Karena setannya Iya. apa-apa kesambung dikit setan, padahal dia nggak dapat apa-apa. Iya kan? Padahal lagi dibelenggu kan bulan Ramadan. Jadi harus kita berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri sebenarnya. Nah, itu sih. Jadi itu ya teman-teman buat podcast pertama kita, yaitu podcast Kata Kami. Jadi dari kisah tadi hikmahnya sangat banyak. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri ya. Tadi kami sudah menjelaskan dan kami sudah memberi hikmah-hikmahnya. Oke, mungkin itu terakhir dari podcast pertama kita. Mungkin selanjutnya akan ada podcast selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di podcast pertama ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Betul. Podcast Kata Kami. Katakan semaunya di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.